At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang tempat bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bersandar pada wisadah atau bantal duduk yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Bahkan dalam momen santai sekalipun sambil duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan 3 dosa yang paling besar. Yang pertama adalah kesyirikan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah persaksian palsu. Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah juga menyebutkan dosa yang paling besar. Yang pertama, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala atau kesyirikan juga. Yang kedua adalah membunuh anak sendiri karena tidak ingin makan bersama atau tidak ingin menghidupinya. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau duduk dalam keadaan bersandar dalam kebiasaan beliau, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dalam keadaan bersandar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fala akulu muttaki'an." Adapun saya tidak makan dalam keadaan bersandar. Sekarang jamaah sekalian, kita memasuki bab yang baru, yaitu babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas cara jalannya Rasulullah. Kita sudah membahas tentang cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cara makannya beliau itu bagaimana? Ya, makan ini merupakan kebiasaan kita semua. Ya, semua makhluk yang bernyawa pasti butuh makan. Hingga asalnya makanan ini atau makan ini adalah sesuatu yang sifatnya muamalah, sifatnya kebiasaan dan bukan bagian dari ibadah. Ya, asal daripada makan itu adalah sesuatu yang mubah saja, ya, bukan aspek ta'abbudi. Tetapi bagi orang beriman, ya, sesuatu yang asalnya mubah bisa menjadi bernilai pahala kalau berangkat dari niat untuk ibadah. Seperti makan ini asalnya mubah saja. Orang beriman makan, orang tidak beriman sekalipun makan. Orang soleh makan, orang jahat sekalipun butuh makan. Tetapi bagi orang beriman, makan bukan sekedar makan. Makan untuk mempertahankan hidup, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi orang yang sekedar melakukan yang mubah bisa mendapatkan pahala. Ya, jika diniatkan perbuatan mubahnya itu untuk bisa menopang dirinya beribadah. Orang makan, ia niatkan dalam hatinya, saya makan ini supaya bisa kuat sholat, bisa beribadah dengan baik, bisa mencarikan nafkah untuk keluarga. Asalnya yang mubah bisa menjadi pahala. Orang yang tidur sesuatu yang mubah saja, asalnya bukan ibadah. Tetapi orang yang tidur dengan niat supaya bisa bangun nanti sholat malam, istirahat baik-baik, bisa fresh badannya, bisa beribadah dengan baik, maka asalnya yang mubah bisa menjadi pahala. Inilah yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman jamaah sekalian, makannya itu ya sekedar makan. Seakan-akan hidupnya memang untuk sekedar makan saja, menikmati hidup ini saja. Kalau orang beriman enggak.
makan itu hanyalah wasilah, bukan tujuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an. Iya. Walladzina kafaru, di surah Muhammad ayat ke-12, walladzina kafaru yatamatta'un. Orang-orang kafir itu di kehidupan dunia ini memang mau menikmati saja. Mau enak-enak saja. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang ternak makan. Yang penting kenyang, yang penting perut terisi, yang penting enak. Kan begitu kalau hewan-hewan makan, terutama hewan ternak. Maka begitu juga orang-orang yang tidak beriman di dunia ini maunya enak-enak saja, dia tidak peduli halal atau haram. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan pun juga seperti itu. Dia tidak bedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, seperti hewan. Begitu penyifatan Allah pada orang-orang yang tidak beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanar maswalahum. Neraka adalah tempat kembali mereka. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman, jamaah sekalian. Makan bukan tujuan hidup kita. Enak-enak di kehidupan dunia ini bukan merupakan tujuan kehidupan kita. Kita makan, kita tidur, itu sebagai wasilah supaya kita bisa bertahan hidup, kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dia jadikan memang makanan itu sebagai tujuan kehidupan. Berfoya-foya, enak-enakan di kehidupan dunia ini itu jadi tujuan hidup mereka. Dia tidak memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Yang penting kenyang, enak, nikmat itu. Sampai di situ saja. Tetapi bagi orang beriman yang memperhatikan betul apa yang masuk di dalam perutnya, apa yang dinikmati, itu mesti berangkat dari sesuatu yang halal dan dengan tujuan yang baik. Bukan sekedar untuk mengenyangkan diri, bukan sekedar untuk memuaskan keinginan, tetapi makan yang asalnya mubah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk urusan akhiratnya. Ya, makanya ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaian terbaik kalian, perhiasan terbaik kalian saat ke masjid. Allah memberikan kita pakaian, mengaruniakan kepada kita ke lapangan hidup, ada pakaian-pakaian yang bagus, maka itu dipakai ke masjid. Jangan ke undangan saja pakai pakaian yang terbaik giliran di masjid, pakai kaos oblong, ya, pakai pakaian yang tidak biasanya kita pakai ke tempat yang terhormat. Nah, giliran ada acara resmi, ada undangan, pakai pakaian yang mahal, pakai pakaian yang terbaik. Giliran ke masjid pakai pakaian yang biasa-biasa saja. Justru pakaian yang terbaik itu dipakai untuk sholat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, kata Allah. Minumlah, yang penting la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang boros, orang yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang beriman, silahkan makan karena kita makhluk hidup butuh makan. Silakan minum karena kita butuh itu untuk hidup, tetapi jangan berlebih-lebihan, jangan boros. Nah, ini pedoman Al-Quran terkait dengan masalah makan ini. Dan implementasinya tentu saja ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terjemahan dari Al-Quran. Bagaimana cara yang sesuai dengan Al-Quran pada saat makan itu ada pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama jamaah sekalian terkait dengan cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam At-Tirmidzi menyebutkan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Ibnin Lika'bi ibni Malik an Abi
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah makan maka beliau menjilat jari jemarinya yang 3. Ini banyak riwayat yang sama yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik juga menyampaikan keterangan yang sama. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laika asabi'ahu ats-tsalatsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah makan makanan maka beliau menjilat jari jemarinya yang 3. Yang lain juga keterangan yang sama dari Ka'ab bin Malik an abihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi ats-tsalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jarinya wa yal'aquhunna, dan setelah makan beliau menjilat jari jemari tersebut. Dari hadis-hadis ini jamaah sekalian, ada 2 sifat atau tata cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menggunakan 3 jari jemarinya kalau beliau makan. Yang kedua, setelah beliau makan, beliau menjilat jari jemarinya tersebut. Yang pertama jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Ya, ini kata ulama kita menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan makan kurma, makan roti. Ya, Rasulullah melibatkan seluruh jari jemarinya kan bisa saja. Tetapi beliau hanya menggunakan 3 jarinya, itu menunjukkan sedikit saja yang diambil. Ya, artinya suapannya Rasul itu bukan suapan yang besar, yang sampai penuh mulut. Sedikit saja. Ini artinya Rasul itu makannya sedikit. Dan kata ulama kita tidak disebutkan di dalam hadis jari jemari apa yang digunakan. Tapi kata ulama kita sangat jelas sekali jari apa yang digunakan, karena yang bisa kerjasama dari jari jemari kita itu cuma ibu jari, telunjuk, sama jari manis. Kalau yang lain itu tidak bisa kayaknya. Ya, kalau jari telunjuk, jari manis, jari tengah sama jari manis ini kan tidak bisa orang makan. Ya, ini juga tidak bisa dipakai jari tengah, jari manis sama jari apa namanya ini, kelingking. Itu juga tidak bisa. Jadi kata ulama kita meskipun tidak disebutkan di dalam hadis, tetapi dipahami yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 ini. Ya, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Ini menunjukkan sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makan. Tapi bukan berarti kalau kita makan harus juga 3 jari. Apalagi kalau kita makan coto. Jangankan 3 jari, pakai jari jemari yang 5 saya tidak cocok. Iya, tidak apa-apa pakai alat. Meskipun tidak benar kata orang ya, bahwa sebenarnya makan pakai sendok itu yang lebih sunnah karena pakai 3 jari. Iya, Rasulullah SAW makannya tidak pakai sendok, pakai tangannya langsung dengan 3 jarinya. Justru yang lebih sunnah itu makan dengan tangan langsung. Ya, orang kedokteran kan akhirnya menemukan kalau makan dengan tangan itu lebih bagus bagi kesehatan pencernaan daripada makan pakai alat. Tapi bagaimana hukumnya makan pakai alat? Ya boleh-boleh saja. Ya, tidak harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pelajarannya yang kita ingin ambil dari Rasulullah SAW, jangan berlebih-lebihan dalam perkara makan. Apalagi sampai kadang susah berhenti. Ya, Rasulullah itu sedikit makannya. Kenapa cuma menggunakan 3 jari? Padahal kalau makan roti dia bisa menggunakan seluruh jarinya. Itu karena Rasulullah memang sedikit makannya. Ya, sepertiganya beliau isi dengan makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk pernapasan. Ya, jangan baku tindis-tindis sampai susah bernapas. Ya, ini yang kita ambil pelajarannya dari Rasulullah SAW, bahwa hidup itu bukan sekedar untuk makan saja. Beliau makannya sedikit. Ya, dan kita sesuaikan tentu saja dengan kondisi makanan kita, karena makanan di masa Rasulullah SAW ya relatif itu makanannya kering, rotinya, kemudian kurma itu rata-rata kering. Bisa memang menggunakan jari jemari atau 3 jari.
Ya, tapi kalau kita makanan kita ya, berbeda dengan makanan yang orang Arab, kita ada contohnya, ada palu basah, ada basangnya, ini tidak memungkinkan kita menggunakan jari jemari. Kita harus pakai sendok dan seterusnya. Ini tidak mengapa tentu saja. Ya, tapi spirit yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, seperlunya saja atau sederhana dalam perkara makanan. Ini yang pertama jamaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 3 jarinya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjilat jari jemarinya setelah beliau makan. Ya, ini perlu diperhatikan setelah makannya, jangan sambil makan. Setiap selesai suap dijilat lagi. Apalagi kalau makan bersama, Ki. Nah, ini jangan-jangan tidak ada lagi yang mau makan sama kita. Ya, ini setelah makan, ya, setelah tidak ambil lagi makanan, itu bisa sebelum cuci tangan misalnya. Jangan sambil makan, karena katanya Rasulullah selalu menjilat tangannya kalau makan. Ternyata masih mau ambil lagi padahal sudah jilat tangan. Ya, jangan-jangan orang tidak nyaman makan sama kita lagi. Apalagi kebiasaannya orang Arab itu makan bersama jamaah sekalian. Nah, ini penting ya, bahwa itu dilakukan setelah beliau makan. Kemudian jamaah sekalian, apa hikmahnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjilat jari jemarinya setelah beliau makan? Yang pertama jamaah sekalian, untuk mengecewakan para syaitan. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, kana idza akala ta'aman la'ika asabi'ahu ats-tsalatsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai makan, ya, beliau menjilat 3 jari jemarinya. Wa qal idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Kalau ada di antara makanan kalian yang jatuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan kalau ada yang kotor, wa ya'kuluha, dan hendaknya ia makan, wala yada'ha lisyaitan. Jangan ia biarkan makanan itu jatuh, tidak diambil sehingga menjadi makanan untuk syaitan. Ini sebenarnya semangatnya di situ jamaah sekalian. Karena kita dilarang untuk membuat setan itu senang, memberikannya makanan, membuatnya tertawa. Seperti hadis misalnya larangan menguap dalam keadaan tidak menutup mulut. Itu kan disebutkan dalam hadis itu setan tertawa, maka tutup. Jangan buat setan tertawa. Yang ada adalah buat setan menyesal, buat setan menangis, buat setan bersedih. Nah, makanan-makanan yang tersisa jamaah sekalian, ya ini bisa menjadi makanan untuk syaitan. Termasuk apa yang tersisa di jari jemari kita. Saking tidak bolehnya, kata ulama kita, saking tidak bolehnya menyisakan makanan jamaah sekalian. Sedikit apapun yang menempel di jari itu sampai dijilat oleh Rasulullah. Saking tidak bolehnya menyisakan makanan yang jatuh sekalipun, kata Rasulullah, pungut itu. Kalau ada kotorannya bersihkan lalu makan, jangan biarkan untuk syaitan. Saking tidak bolehnya orang menyisakan makanan jamaah sekalian. Nah, ini berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam sekarang. Terutama orang Arab, kadang itu kalau ada cara makan, kadang satu kambing itu hanya 2-3 orang saja. Lambung kita ini kan terbatas, biar bagaimana semangat tak mau makan, seperti kalau orang buka puasa. Tapi kalau sudah masuk juga di tenggorokan, itu kan yang masuk juga berapa ji? Sisanya menjadi sampah. Padahal berapa banyak saudara-saudara kita yang sekedar untuk makan jamaah sekalian itu tidak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kalau ada yang jatuh pungut, kalau ada kotorannya bersihkan lalu makan, jangan biarkan untuk syaitan. Maka begitu juga yang ada di jari jemari kita jamaah sekalian. Mungkin sisa sedikit, bagi kita biasa-biasa saja. Tetapi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking tidak bolehnya disisakan untuk syaitan. Kalau ingin makan, ambil sesuai dengan porsi yang kita yakin bisa menghabisinya. Jangan ambil porsi banyak, ternyata yang dimakan juga sedikit, sisanya jadi sampah. Karena tidak ada juga orang mau makan sisa kita. Ambil sewajarnya yang bisa kita yakin bisa kita habiskan.
Jangan ambil porsi banyak lalu kemudian kita tinggalkan. Nah, ini diantara adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara makanan, jamaah sekalian, bersih betul, harus dibersihkan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, diantara hikmahnya agar kita mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Karena makanan itu memiliki keberkahan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu bagian yang mana di makanan kalian itu yang memiliki keberkahan. Banyak orang sering makan, banyak makannya, tetapi mungkin makanannya tidak berkah, jamaah sekalian. Kenapa? Dia tidak habiskan kalau ia makan. Boleh jadi keberkahan selama ini yang ada dalam makanan itu selalu pada apa yang ia sisa. Banyak makannya, sering makan tetapi makanannya tidak berkah. Mungkin ada orang sedikit makannya, tidak sering juga makan tetapi makanannya jadi berkah, karena kalau makan selalu ia habiskan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innakum la tadruna, sesungguhnya kalian tidak tahu bagian makanan yang mana itu yang mengandung berkah. Kata Imam An-Nawawi, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk menghabiskan makanan tersebut, karena boleh jadi keberkahan itu ada pada sisa-sisa makanan yang ada di jari jemari, boleh jadi ada di sisa-sisa yang masih ada di piring, atau boleh jadi ada pada makanan yang jatuh tadi, yang Rasulullah katakan pungut, bersihkan baru makan. Karena ini kan yang kita kejar dari makanan itu keberkahannya, bukan sekedar kenyang saja. Kenapa jamaah sekalian? Karena makanan itu mengandung keberkahan. Kata ulama kita, keberkahan yang pertama pada makanan itu takziyatul badan. Bisa menjadi energi bagi badan kita ini sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah. Yang kedua, salamatuhu min madaratit ta'am. Makanan yang berkah itu justru memberikan keselamatan bagi yang memakannya. Jangan malah sebaliknya jamaah sekalian, makanan justru menjadi ancaman bagi kita. Kalau kita makan yang manis, itu bahaya bagi gula kita. Kalau kita makan yang asin, itu bahaya bagi tekanan darah kita. Seharusnya makanan yang berkah itu justru memberikan keselamatan bagi kita. Makanya jangan-jangan jamaah sekalian, banyaknya penyakit ini menunjukkan kurangnya berkah pada makanan kita. Karena kata ulama kita, seharusnya makanan itu menjadi keselamatan bagi kita, bukan menjadi mudarat bagi kita. Dan yang ketiga jamaah sekalian, keberkahan makanan itu taqwiyatuhu ala ta'atillahi jalla jalaluh. Dengan makanan yang berkah itu bisa menguatkan kita untuk banyak beribadah, bukan sebaliknya, banyak makan, banyak tidur, akhirnya jadi malas, tidak bisa goyang, tidak bisa gerak. Yang makanan yang berkah itu justru bisa membuat kita justru semakin kuat beribadah. Ya, jadi ini 3 indikator keberkahan pada makanan kata ulama kita, membuat kita berenergi, bisa beraktivitas, kemudian melindungi kita dari hal-hal yang bisa memudaratkan, dan yang ketiga membuat kita semangat dan kuat beribadah. Jangan malah sebaliknya semua. Kalau kita sudah makan malas beribadah, jadi penyakit nih. Ya, kemudian juga tidak menghasilkan energi bagi kita. Ini gejala-gejala kalau makanan kita tidak diberkahi. Boleh jadi kita sering menyisakan makanan jamaah sekalian. Nah, jadi ini kata ulama kita, di antara hikmahnya kenapa Rasulullah sampai menjilat jari jemarinya itu. Yang pertama, Rasulullah tidak ingin sedikit pun menyisakan makanan untuk syaitan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan bahwa ia sudah mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr menyebutkan, wa minal mu'sifi an yu'qalat ta'am ala sufratin nadhifatin jadidah. Ya, di antara yang membuat kita bersedih hari-hari ini yaitu kebiasaan orang-orang Arab yang makan di atas sufrah. Ya, ada kebiasaan orang Arab itu makan sufro, itu yang pelapis plastik, dituang makanannya itu, kemudian orang berkerumunan, ya, makan bersama istilahnya.
Ya, kata Syekh, ini yang membuat kita sedih sekarang, sufronya bersih sebelum dipakai makan, tetapi setelah makan itu masih banyak sisa-sisa makanan. Ya, sama dengan kita jamaah sekalian, meskipun kita jarang makan bersama, tapi lihatlah kalau ada acara di pengantin, sedih rasanya lihat sisa-sisa makanan atau sisa-sisa air, baru satu kali diminum, banyak sisanya ditinggal, ambil lagi yang baru. Nah, ini kan menyedihkan jamaah sekalian. Rasulullah sampai menjilat tangannya jamaah sekalian, saking tidak inginnya ada makanan yang tersisa. Ya. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah. Ya, hadis selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qol haddatsana Ya'qub bin Ishaq yakni Al-Hadrami qala haddatsana Syu'batu an Sufyan Ats-Tsauri an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifata, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Juhaifa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Adapun saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak makan dalam keadaan bersandar. Nah, ini hadis yang ada juga pada pembahasan sebelumnya. Rasulullah kalau duduk santai itu biasa beliau bersandar, sebagaimana yang pernah kita praktekkan. Kebiasaan orang Arab itu ada sandarannya, ada bantal-bantalnya, tempatnya biasa menyandarkan tangan, baik kiri maupun kanan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau makan sambil bersandar. Kalau sekedar ngobrol, sekedar duduk-duduk santai, biasa beliau bersandar. Tetapi kata beliau, saya tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Ini makan yang sebaiknya, kondisi makan yang sebaiknya dihindari. Iya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal yang tersebut. Bersandar bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian? Ya, kata ulama kita, yang pertama bersandar sebagaimana biasanya. Apakah bersandar ke belakang misalnya seperti ada kursi, kemudian sambil makan? Nah, itu termasuk bersandar yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, tidak harus bersandar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata ulama kita. Termasuk juga kata ulama kita, bersandar yang dilarang itu menggunakan bantal-bantal duduk saat makan. Kenapa? Karena ini membuat kondisi orang semakin nyaman saat makan, sehingga lupa untuk berhenti. Saking tidak bolehnya jamaah sekalian, itu banyak waktu untuk makan. Jadi bersandar yang dimaksud bersandar biasa, atau seperti di lesehan-lesehan kadang kan ada bantal-bantal untuk alasi di bawah. Itu yang termasuk kata ulama kita sebaiknya dihindari. Meskipun tidak sampai haram, tapi sebaiknya dihindari karena derajatnya adalah makruh. Selanjutnya jamaah sekalian, bersandar yang dimaksud wakil al-ittika huwa an ya'kul al-insanu muttaqiyan ala ahadi saqqai. Orang bersandar dengan salah satu tangannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, bersandar kiri atau bersandar kanan itu sambil makan. Itu juga yang dimaksud oleh Rasulullah, beliau tidak makan dalam keadaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, huwa an yadha yadahu yusra 'alal ard muttaqian 'alaiha. Ataukah ia kemudian meletakkan tangannya yang kiri bersandar begini, baru kemudian makan dengan tangan kanannya. Ini Rasulullah tidak lakukan sekalipun meskipun di luar makan. Ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sebagai duduknya orang-orang yang diadab, bersandar dengan tangan kirinya, lalu kemudian ia duduk dengan itu. Di luar makan saja Rasulullah tidak lakukan, maka bagaimana lagi pada saat makan? Bersandar dengan tangan kanan boleh di luar makan, atau dengan kedua tangan itu boleh di luar makan, kecuali bersandar dengan tangan kiri. Tapi pada saat makan, bersandar dengan tangan kiri tidak boleh, apalagi bersandar dengan tangan kanan, karena otomatis yang makan tangan kirinya, tambah tidak boleh lagi. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dalam keadaan bersandar. Lalu bagaimana makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini yang disebutkan ya di dalam hadis yang terakhir ini. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, saya mendengar Anas bin Malik mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kul wa huwa muq'in minal ju'. Ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibawakan untuk beliau tamr, kurma kering. Fara'aituhu ya'kul wa huwa muq'in. Saya melihat Rasulullah makan kurma itu dalam keadaan duduk iqa', duduk muq'in minal ju', beliau dalam keadaan sudah lapar. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, lafadznya mengatakan uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun faja'ala yaqsimuhu bimiktalin wahidin wa ana rasuluh. Ya, kata Anas bin Malik, pernah dihadiahkan kepada beliau kurma, buah kurma. Kalau hadiah Rasulullah terima, tapi kalau sedekah Rasulullah tidak terima. Saat itu ada yang menghadiahkan kepada beliau kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk membagi-bagikan kurma itu. Rasulullah dalam keadaan lapar, jamaah sekalian, ada yang bawa kurma, Rasulullah itu bagi-bagi dulu ke yang lain. Jadi ada sahabat di majelis sahabat, Rasul dalam keadaan lapar sebenarnya, ada yang bawa kurma, kata Rasulullah, kalau bahasa kita ya putar dulu. Jadi Anas bin Malik itu berputar membawa keranjang kurma itu, membagi-bagikan kepada sahabat yang lain. Nanti tiba giliran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru beliau ambil juga bagiannya untuk beliau makan. Nah, ini diantara adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada undangan makan atau ada hadiah makanan, meskipun beliau lapar, ya beliau biasanya justru mendahulukan sahabatnya dari beliau sendiri. Sama dengan hadis atau yang pernah kita bahas pada waktu penggalian Khandaq. Ya, saat ada sahabat yang ingin mengeluh karena lapar, sudah ikat batu di perutnya, ternyata Rasulullah juga sudah mengikat batu, bahkan 2 batu di perutnya. Tiba-tiba ada sahabat Rasul Jabir bin Abdullah mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan di rumah. Ya, Rasulullah tidak pergi berangkat sembunyi-sembunyi, karena 1000 sahabat yang menggali parit semuanya kelaparan. Tapi yang diundang oleh Jabir cuma, kata Jabir, pilih beberapa orang sahabatmu yang cukup untuk 1 porsi kambing, 4, 5, 6. Tapi Rasulullah justru mengundang 1000 sahabat yang lagi kelaparan ini. Sementara cuma 1 kambing ini di rumah. Sesampainya di sana, Rasulullah yang mengikat batu di perutnya, bukan ambil bagiannya, sahabat silakan ambil sendiri, enggak. Rasulullah justru yang menyendok makanan itu satu-satu untuk sahabatnya. Padahal beliau dalam keadaan lapar, jemaah sekalian. Nanti semua sahabatnya dapat, baru beliau ambil untuk beliau sendiri, dan menyisakan sisanya itu untuk tuan rumah. Bukan karena beliau kondisinya lapar, kondisinya butuh, ambil dulu bagiannya, masalah sahabat urusan belakangan, nanti diatur dirinya sendiri. Tidak seperti itu. Rasulullah justru melayani sahabatnya. Sama dengan peristiwa ini, jamaah sekalian. Rasulullah dalam keadaan kondisinya lapar, ada orang bawa hadiah kurma, Rasulullah justru bagi dulu, kasih dulu yang lainnya. Ya, nanti tiba giliran beliau, baru kemudian beliau makan. Faja'ala ya'kulu wa huwa muqa'in aklan dari'an fa'araftu fihi aklihi al-ju'. Maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan duduk, ya, iqa', aklan dari'an fa'araftu fi aklihi al-ju'. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan, ya, beliau padahal sudah sangat lapar sekali. Ini cara makannya Rasulullah, duduk iqa'. Ini duduk iqa' juga yang dibolehkan pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Ini boleh, meskipun diperselisihkan oleh ulama, tapi sebagian ulama menyebutkan
Ini boleh dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Tahu ya, duduk iqa yang menegakkan tumit itu kemudian menduduki tumit. Ya, seperti ini. Ya, duduk iqa, ini namanya duduk iqa. Ini berdiri ya, tumit berdiri sambil duduk. Jadi Rasulullah biasa makan begini. Ya, dalam keadaan ya, iqa. Ya, iqa atau mukain. Ini sebagian ulama membolehkan kalau duduk di antara dua sujud, tetapi ya seperti ini. Tetapi tidak boleh pada saat kita tasyahud. Itu sepakat ulama kita, tidak boleh tasyahud dalam keadaan iqa. Tapi kalau duduk di antara dua sujud boleh. Sebagian ulama, tapi afdolnya lebih baik keluar daripada khilaf, duduk seperti duduk biasa saja. Kalau duduk antara dua sujud. Meskipun sebagian ulama membolehkan, tapi Rasulullah itu makan dalam keadaan duduk iqa begini. Ya, beliau duduk di atas tumitnya. Ya, kakinya itu telapak kakinya itu berdiri. Ini namanya duduk iqa. Ini yang dimaksud oleh Anas bin Malik tadi, bahwa Rasulullah itu makan kurma dalam keadaan iqa. Ya. Ini nanti pembahasannya ini Haji. Iya. Masih banyak ini Haji. Ya, ini yang pertama. Iya, duduk iqa. Iya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Kemudian ada cara duduk Rasulullah kalau makan yang lain, itu seperti duduk mutajaffiyan, mirip juga dengan iqa, cuma telapak kaki tadi tidak ditegakkan tapi diduduki. Paham ya maksudnya seperti Bapak itu, seperti Ustaz ini. Tidak ditegakkan tapi diduduki. Ya, diduduki biasa saja. Duduk seperti ini, saya biarkan dia. Ya, seperti ini, mutajaffiyan. Kalau mutajaffiyan itu kan begini. Ini bisa seperti ini juga biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan sering beliau lakukan, itu yang kita sebut tadi. Yang menegakkan yang kanan, seperti ini. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, oleh Syekh Utsaimin juga, itu sering juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau duduk, ya duduk seperti ini, ya tegakkan begini. Gimana itu aja? Oh, biasa begitu. Iya, itu Rasulullah biasa duduk seperti itu. Kata ulama kita, dari sekian tadi duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rata-rata itu duduk tidak nyaman. Iya. Duduk seperti ini kan enggak bisa kita terlalu lama kan? Begini juga enggak lama. Begini juga rasa-rasanya juga lain-lain, apalagi kalau besar perut. Iya. Kenapa? Apa hikmahnya? Lagi-lagi supaya enggak lama-lama orang makan. Iya, makanya Rasulullah tidak disebutkan itu kalau makan betul-betul bersila. Kalau kita kan dikondisikan. Iya. Kalau kita perbaiki duduk, kasih menyala AC, ambil, pokoknya membuat betul-betul kita nyaman makan. Sementara ya cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua dikondisikan supaya orang tidak lama-lama makan. Ya karena kenapa? Karena kalau lama-lama makan biasa orang lupa untuk berhenti makan. Iya. Iya. Iya, dari semua tadi itu ya. Itu diantara hikmahnya kata ulama kita, semua dikondisikan supaya jangan terlalu nyaman pada saat makan. Ingat-ingat berhenti. Beda dengan kita kondisikan betul supaya nyaman makan. Ya, sudah duduk bersila. Ya, lengkap lagi makanannya dan seterusnya. Nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas bagaimana makanannya Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah tidak makan di atas kursi. Iya. Kursi ini kan belakangan, ini kan tradisinya orang Eropa. Bagaimana lagi dengan kita? Kan sudah ada meja makan, sudah ada kursi. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sederhana sekali. Iya. Ada dibuat di Madinah itu miniatur bagaimana kamarnya dan tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa membuat kita menangis kalau kita lihat jamaah sekalian. Ya kalau di tempat kita itu ya kala-kala kos-kosan yang tidak layak ditempati jamaah sekalian. Yang untuk ya bagi ukuran kita untuk satu orang saya tidak layak, nah Rasulullah tinggal di situ sama istrinya. Makanya dalam keterangan hadis itu kalau Rasulullah sholat kadang-kala beliau menyentuh istrinya saking sempitnya ruangannya jamaah sekalian. Kasurnya tikar kasar dan seterusnya jamaah sekalian. Saya kira ini
yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, ya. Oh ya, itu boleh. Iya, itu boleh dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis kan berapa menjilat atau dijilatkan. Ya. Kalau ada istri kita yang mau jilatkan boleh, atau anak kita, ya kalau mau boleh. Tapi kalau ikhwah saya kira tidak ada yang menjilatkan. Iya. Itu boleh juga, boleh. Iya, itu betul ada dalam hadis seperti itu. Iya. Dia menjilat atau dijilatkan. Tapi Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan yang dengan lafaz yang seperti itu tadi. Ya, sebenarnya semangatnya yang mau diambil itu bukan jilatnya sebenarnya, tapi jangan sampai ada sisa makanan. Apalagi kalau uruf kita memandang seperti itu tidak layak. Ya, tidak. Misalnya kita dalam satu acara resmi mau menghidupkan sunnah jilat makanan di depan orang, ini tidak harus. Tetapi minimal jangan sisakan sedikit pun makanan. Kita juga harus sesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Jangan atas nama kita mau menghidupkan sunnah, kita tidak bisa mendudukkan dan memposisikan diri kita. Ya, spiritnya yang diambil itu tadi. Jangan sampai menyisakan makanan untuk setan dan jangan sampai kita kehilangan berkah dari makanan tersebut. Saya kira ini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.